Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Naim, MPMB 1A021093. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu viktimologi saya yang berjudul Perlindungan Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Pertama-tama adalah pengertian pelecehan seksual itu sendiri. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang lain yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa melihat tempat dan waktu, seperti kendaraan umum, tempat kerja, sekolah, tempat hiburan, bahkan di tempat umum, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual marak terjadi pada kaum wanita, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kaum pria tidak mengalami pelecehan seksual. Rentan pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi main mata, siulan, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tebukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-imingan atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Secara umum, bentuk-bentuk pelecehan seksual itu ada 5, yaitu yang pertama, pelecehan fisik sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual, seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya. Yang kedua, pelecehan lisan maupun ucapan verbal, komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual. Yang ketiga, pelecehan non-verbal atau isyarat bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual. Kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya. Yang keempat, pelecehan visual memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS, dan media lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, pelecehan psikologi, emosional, permintaan-permintaan, dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan, atau celaan yang bersifat seksual. Ada beberapa instrumen hukum guna mencegah serta menanggulangi terjadinya pelecehan seksual, yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal istilah pelecehan seksual, tetapi lebih dikenal dengan istilah perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam KUHP adalah semua aktivitas yang bersangkutan dengan kejahatan keasusilaan berupa perbuatan yang melanggar norma yang hidup di masyarakat. Terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual bisa dikenakan pasal pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 hingga pasal 296 KUHP. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Saksi dan korban berhak mendapatkan yang pertama, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, serta bebas dari ancaman
yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 4. Mendapat penerjemah. 5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. 6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. 7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. 8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. 9. Dirahasiakan identitasnya. 10. Mendapat identitas baru. 11. Mendapat tempat kediaman sementara. 12. Mendapat tempat kediaman baru. 13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 14. Mendapat nasihat hukum. 15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Dan yang terakhir, 16. Mendapat pendampingan. Hak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diberikan kepada saksi dan atau korban tidak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Kemudian pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ayat 1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tidak pidana terorisme, korban tidak pidana perdagangan orang, korban tidak pidana penyiksaan, korban tidak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapat bantuan medis dan bantuan rehabilitasi, psikososial, dan psikologis. Ayat 2, bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama diberikan berdasarkan keputusan LPSK. Setelah itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tidak pidana kekerasan seksual juga mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabatnya, upaya preventif serta pemulihan bagi korban pelecehan seksual, di mana undang-undang ini berperan sebagai payung hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual itu sendiri dapat dicegah, dibantu, dipulihkan, dan dipantau dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mencegah dimungkinkan dengan yang pertama, mendidik orang-orang dari segala usia tentang kejahatan kekerasan seksual sehingga mereka tidak menjadi korban atau pelaku dan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi. Yang kedua, menyebarkan kesadaran tentang hukum dan peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual. Ketiga, membuat keadaan lingkungan yang bisa mencegah kejahatan kekerasan seksual itu bisa terjadi. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata, ataupun kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.